Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai anggaran bahan baku. Pertama-tama saya akan mengenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama yaitu ada Ayu Ambarwati dengan NIM 202011268. Yang kedua Esa Widya Pangestika dengan NIM 202011269. Yang ketiga Dwi Erna Wahyuningsi dengan NIM 202011303. Yang keempat ada Satrio Arif Wicaksono dengan NIM 202011311. Dan terakhir Johan Fredo Pratama dengan NIM 202011318. Yang pertama yaitu definisi dari penganggaran, definisi dari bahan baku, dan definisi dari anggaran bahan baku. Definisi dari penganggaran. Anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang disusun untuk masa depan sesuai dengan tujuan perusahaan dan meliputi tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapainya, terutama dalam proses perencanaan dan pengawasan yang dituangkan dalam angka-angka keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pengertian bahan baku menurut M. Nafarin. Bahan baku biasanya mudah ditelusuri dalam suatu produk dan harganya relatif tinggi dibandingkan dengan bahan pembantu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bahan baku merupakan komponen pokok terutama atau utama dalam suatu perusahaan untuk kelancaran proses produksi. Kemudian ada definisi anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku adalah semua anggaran yang berhubungan dengan perencanaan secara lebih baik terperinci mengenai penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Persediaan bahan baku. Definisi persediaan material bahan baku berfungsi untuk menghubungkan antara operasi yang berurutan dalam pembuatan suatu barang dan menyampaikan kepada konsumen. Dengan adanya persediaan lebih, kemungkinan terlaksananya proses produksi tersebut. Karena faktor waktu antara operasi itu dapat meminimalkan atau dihilangkan suatu persediaan untuk menyimpan material bahan baku yang akan digunakan untuk memfasilitasi kegiatan produksi atau memenuhi permintaan pelanggan. Fungsi anggaran bahan baku itu ada 3. Yang pertama, sebagai dasar untuk menyusun budget pembelian bahan mentah. Jumlah satuan bahan mentah yang dibeli ditentukan oleh beberapa banyak satuan bahan mentah yang dibutuhkan oleh beberapa banyak suatu bahan mentah dibutuhkan dalam proses produksi. Nah, yang kedua itu sebagai dasar untuk menyusun anggaran biaya bahan mentah. Besar biaya bahan mentah ditentukan oleh berapa banyak satuan bahan mentah tersebut dibutuhkan untuk proses produksi. Yang ketiga, sebagai data dan informasi untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah. Jenis-jenis anggaran bahan baku. Yang pertama itu anggaran kebutuhan bahan baku langsung. Yang kedua, anggaran pembelian bahan baku. Yang ketiga, anggaran biaya bahan baku langsung yang habis digunakan atau dipergunakan. Yang keempat adalah anggaran persediaan bahan baku langsung. Bahan mentah itu ada 2. Yang pertama itu bahan baku langsung, yaitu merupakan bagian barang jadi yang dihasilkan. Biaya bahan baku merupakan biaya variabel bagi perusahaan karena perbandingan lurus dengan barang jadi yang dihasilkan. Nah, yang bahan baku tidak langsung itu yaitu merupakan bahan baku yang ikut berperan dalam proses produksi tetapi tidak secara langsung tampak pada barang yang jadi yang dihasilkan. Tujuan penyusunan anggaran bahan baku itu ada 5. Yang pertama, disusunnya anggaran bahan baku diketahui dengan kuantitas bahan baku dipakai maupun kuantitas bahan baku yang akan dibeli selama periode tertentu. Jadi dapat dijadikan pedoman dalam memakai bahan baku dan pembeli bahan baku. Nah, yang kedua, anggaran bahan baku dapat diketahui harga bahan baku agar dapat dijadikan pedoman harga beli bahan baku. Nah, yang ketiga, jumlah satuan uang bahan baku yang
akan dibeli terdapat pada anggaran bahan baku, sehingga dapat diketahui kas yang disediakan untuk membeli bahan baku tersebut. Yang keempat adalah penyusunan bahan baku. Terdapat biaya bahan baku karena biaya bahan baku ini merupakan salah satu unsur biaya pabrik, jadi dapat menentukan besarnya biaya pabrik dan biaya produksi. Yang kelima, secara keseluruhan, anggaran bahan baku bertujuan untuk menjaga kelancaran proses produksi. Komponen biaya bahan baku. Biaya bahan baku tidak hanya mengenai jumlah bahan dan harga yang harus dikeluarkan atas satuan barangnya saja. Hal tersebut karena pembelian bahan baku juga membutuhkan biaya. Biaya bahan baku juga mungkin membutuhkan perawatan khusus yang lagi-lagi membutuhkan biaya tambahan. Tujuan penyusunan biaya bahan baku adalah: yang pertama, memperkirakan jumlah pembelian bahan baku langsung yang diperlukan. Yang kedua, sebagai dasar memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku langsung. Yang ketiga, memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku langsung. Yang keempat, sebagai dasar melaksanakan fungsi pengendalian bahan baku langsung. Yang kelima, sebagai dasar penentuan dasar pokok produksi, yakni memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan baku langsung dalam proses produksi. Cara menghitung bahan baku. Misalkan perusahaan kecap asli pada tahun 2016 bermaksud menyusun anggaran bahan baku dengan data sebagai berikut. Anggaran produk setahun 182 unit produk jadi atau P. Kuantitas standar bahan baku dipakai per unit produk 2 ons atau KSBB. Harga standar bahan baku per ons Rp160 atau HST. Anggaran persediaan bahan baku akhir 65 ons. Persediaan bahan baku awal 26 ons. Dari data tersebut dapat dihitung kuantitas standar bahan baku dipakai atau KST atau bahan baku dipakai dianggarkan setahun sebanyak 182 unit dikali 2 ons menghasilkan 364 ons. Setelah itu dapat disusun anggaran bahan baku. Biaya bahan baku standar per unit produk. Biaya bahan baku standar atau BBBSP adalah kuantitas standar bahan baku atau KSBB dikali harga standar bahan baku atau HST, atau dinyatakan dengan rumus biaya bahan baku standar sama dengan kuantitas standar bahan baku dikali harga standar bahan baku. Misal diketahui harga beli bahan baku untuk kedelai 10.000 ons Rp900.000, gula merah 8.000 ons Rp400.000. Ongkos angkut untuk kedelai 10.000 ons Rp190.000. Ongkos angkut untuk gula merah 8.000 ons Rp100.000. Potongan pembelian bahan baku untuk kedelai 10.000 ons Rp90.000. Potongan pembelian bahan baku gula merah 8.000 ons Rp20.000. Harga pokok bahan baku untuk kedelai 10.000 ons Rp1.000.000. Kemudian harga pokok bahan baku gula merah 8.000 ons Rp480.000. Sehingga perhitungannya harga standar bahan baku menjadi harga standar bahan baku kedelai sama dengan Rp100 per ons, harga standar bahan baku gula merah sama dengan Rp60 per ons. Anggaran kebutuhan bahan baku. Anggaran kebutuhan bahan baku adalah perencanaan kuantitas bahan baku yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode mendatang. Kebutuhan bahan baku diperinci berdasarkan jenis bahan baku, macam barang jadi yang akan dihasilkan, dan bagian-bagian dalam pabrik yang menggunakan bahan baku tersebut. Anggaran kebutuhan bahan baku menggunakan formula rumus sebagai berikut. Kebutuhan bahan baku sama dengan SPB kali produksi. Anggaran bahan baku dipakai. Anggaran bahan baku dipakai data disusun dalam satuan barang dan dalam satuan uang. Anggaran bahan baku dipakai yang disusun berdasarkan rupiah disebut anggaran biaya bahan baku.
Sedangkan anggaran biaya bahan baku disusun berdasarkan anggaran bahan baku dipakai dalam unit atau kuantitas standar bahan baku. Kuantitas standar bahan baku dipakai disusun berdasarkan anggaran produk ditambah dengan data kuantitas standar bahan baku per unit produk atau KSBB. Misalkan pada anggaran produk perusahaan kecap Cap Ayam selama tahun 2015 memproduksi kecap setiap triwulan sebagai berikut. Jenis kecap sedang triwulan 1 22 botol, triwulan kedua 23 botol, triwulan ketiga 24 botol, triwulan keempat 26 botol. Jenis kecap manis pada triwulan 1 13 botol, triwulan 2 13 botol, triwulan 3 14 botol, triwulan keempat 14 botol. Kecap asin triwulan pertama 9 botol, triwulan kedua 10 botol, triwulan ketiga 9 botol, triwulan keempat 10 botol. Jumlah triwulan 1 44 botol, triwulan kedua 46 botol, triwulan ketiga 47 botol, triwulan keempat 50 botol. Total triwulan 1 tambah triwulan 2 plus triwulan 3 triwulan 4 sama dengan 187 botol. Anggaran sediaan bahan baku. Sediaan bahan baku awal periode akan datang merupakan sediaan bahan baku akhir periode sekarang. Masalah dalam anggaran sediaan bahan baku adalah menentukan sediaan bahan baku akhir. Untuk menentukan besarnya sediaan bahan baku akhir dapat digunakan rumus sebagai berikut. SBB dikali dalam RP sama dengan BBB per TPSB kali 2 min SBBA. Keterangan SBBX sama dengan sedia bahan baku air, BBB sama dengan biaya bahan baku, SBBA sama dengan sediaan bahan baku awal, TPSBB sama dengan tingkat putaran sediaan bahan baku. Berikut adalah anggaran persediaan bahan baku akhir tiap akhir triwulan tahun 2016 perusahaan kecap asli. Bisa dilihat. Anggaran pembelian bahan baku. Untuk menyusun anggaran pembelian bahan baku diperlukan data anggaran biaya bahan baku dan anggaran persediaan bahan baku dengan rumus pembelian bahan baku sama dengan pers BB akhir ditambah biaya bahan baku pers BB awal. Maka berdasarkan rumus tersebut dapat disusun anggaran pembelian bahan baku sebagai berikut. Berikut data anggaran pembelian bahan baku tiap akhir triwulan tahun 2016 perusahaan kecap asli. Bisa dilihat sendiri. Catatan penting, jumlah 3 sama dengan jumlah 1 ditambah jumlah 2 dan jumlah 5 sama dengan jumlah 3 dikurangi jumlah 4. Anggaran kas keluaran untuk beli bahan baku. Dalam perusahaan membeli bahan baku yang semuanya dibayar tunai, maka anggaran kas keluar untuk beli bahan baku sama dengan anggaran belian bahan baku sehingga tidak perlu lagi membuat anggaran kas keluar. Berikut adalah data anggaran kas keluar untuk beli bahan baku tiap triwulan tahun 2016 perusahaan kecap asli. Bisa dilihat sendiri.